Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek pembangunan sistem informasi jasa laundry berbasis web menggunakan metode spiral. Di sini saya mengambil judul pembangunan sistem berbasis web. Itu sering banget dipakai masyarakat, tapi pengelolaannya masih banyak yang manual. Biasanya kalau laundry kecil menengah, admin catatan transaksi pelanggan di buku atau cuman pakai catatan di HP. Nah, di sini juga ada gambaran umum proyek. Sistem informasi jasa laundry merupakan kombinasi antara perangkat lunak dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengelola alur informasi dalam usaha laundry, mulai dari pencatatan, data pelanggan, pengelolaan transaksi, cucian, proses, pembayaran, hingga penyusunan laporan usaha. Ada tujuan dan cakupan. Ada tujuannya, bisa dilihat aja tujuan proyek. Ya, di sini ada tujuan fungsional, pengumpulan kebutuhan, desain antarmuka, pengolahan data, uji coba. Nah, di sini juga ada prioritasnya satu-satu juga ya. Jadi kayak dapat poin 1, ada yang 3 gitu. Untuk komentarnya ada apa sih? Di sini sistem harus mampu menjelaskan seluruh fungsi utama sesuai modul. Terus ada menggali kebutuhan sistem dari pemilik dan pengelola, ada mendesain tampil sistem yang sederhana, terus pengelolaan data pelanggan, transaksi laundry, pembayaran, dan laporan secara integrasi. Master data harga, modul ini digunakan untuk mengatur dan mempengaruhi harga layanan laundry. Terus ada modul transaksi laundry, modul status pengerjaan laundry, ada modul pembayaran, modul laporan transaksi. Ada juga modul pengecualian. Pada sistem informasi jasa laundry terdapat beberapa fitur yang tidak termasuk dalam cakupan pengembangan sistem, yaitu salah satunya, sistem ini tidak menyediakan fitur komunikasi langsung chatting antara pelanggan dan pengelolaan laundry. Ketiga, ada organisasi, itu batasan organisasi dan antarmuka. Ada kepemilikan sumber daya yang salah satunya ada nama, ada NIM juga. Di sini ada nama saya, ada rekan-rekan saya juga ya. Di sini satu penerima, yaitu penerima tuh dari proyek ini adalah pemilik dan pengelola usaha jasa laundry yang akan menggunakan sistem informasi jasa laundry sebagai sarana untuk mengelola dan pelanggan. Ada subkontraktor, itu tidak ada eksternal, subkontraktor atau organisasi pihak ketiga yang terlibat dalam proyek ini. Penyedia itu salah satunya berikut pihak-pihak penyedia dalam pengembangan proyek ini tuh ada apa aja sih kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada framework, ada MYSQL, ada QEMPP, ada Git. Ini ada bagan-bagannya, bisa dilihat ya. Bagan yang tadi saya sebutkan juga, ini rekan-rekan saya juga. Ini ada apa aja sih kayak gitu ya. Ada yang mengelola keseluruhan proyek, menyusun perencanaan dan timeline, mengkoordinasikan tim kayak gitu untuk manajer proyek. Ya, lanjut ada jadwal anggaran biaya. Yang salah satunya ada work breakdown struktur, itu tuh proyek sistem informasi jasa laundry dibagi ke dalam beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut. Itu ada perencanaan, ada pelaksanaan juga ya, ada implementasi, ada closing project. Lanjut lagi ada jadwal dan milestones. 03 misalnya tuh 2024 ya, itu ada tahapan awal perencanaan kebutuhan sistem informasi jasa laundry. Nah, ini untuk tahapan awal. Metode ini dipilih karena kemungkinan adanya interaksi yang keberlanjutan antara tim pengembangan dan stakeholder, yaitu pemilik dan pengelolaan jasa laundry. Pada setiap tahapan pengembangan hasil sistem akan dievaluasi dan dipresentasikan kepada stakeholder untuk mendapatkan masukan sehingga sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan operasional laundry. Terus di sini ada lingkungan pengembangan, ada lingkungannya bisa dilihat juga. Sistem dari pemilik dan admin laundry. Ini tuh ketersediaan dari minggu keberapa kayak gitu. Ini bisa dilihat dari sini. Terus ada tools yang digunakan juga. Kita digunakan di sini ada Star UML. Dikasihkan untuk apa? Terus ini lanjut juga ada bahasa pemrograman untuk mengumpulkan data pengelolaan data pelanggan serta admin laundry yang telah terdaftar di dalam basis dan sistem. Sudah penanggung jawabnya adalah key ataupun respon ya. Ada manajemen risiko ya, yang pastinya juga kita juga setiap usaha pasti kita mempunyai manajemen risiko juga. Di sini ada risiko pada proyek sistem informasi jasa laundry dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengendalikan kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Salah satunya risiko yang dapat terjadi adalah penggunaan atau admin laundry yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis web gitu. Komunikasi dan laporan. Nah, ini ada laporan juga ya.
Saya jelaskan juga di sini ada internal ya, sedikit ada internal. Itu tuh salah satu project meeting, ada metode alatnya tatap muka, ada jadwalnya 1 minggu sekali, ada informasinya progres proyek, permasalahan sistem, resiko proyek, dan perubahan kebutuhan sistem laundry. Terus pihak yang terlibatlah adalah manajer proyek, sistem analis, tim programmer. Ada tipenya di sini, tadi tuh internal, sekarang eksternal. Di sini salah satu ada meeting dengan memiliki laundry, tatap muka sesuai kebutuhan, terus menyampaikan perkembangan proyek dan validasi kebutuhan sistem. Terus juga pihak yang terlibat ada manajer proyek, pemilikan usaha laundry. Nah, lanjut ada perencanaan penyampaiannya ya. Kita ada inden, ada deliverable, terus ada tanggal yang direncanakan, ada penerima. Nah, di sini juga indetnya tuh di D1-nya tuh ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem informasi jasa laundry. Ya, untuk tanggalnya direncanakan tanggal 18/03/2024 ya. Terus ada penerimanya stakeholder pemilik pengolahan usaha laundry. Ada di sini ada penjamin mutu, ada konfigurasi dan manajemen perubahan aspek keamanan. Ada singkatan dan definisi, ada CDM, DFD, DFPPPL, ID, REF, ada IN, SKPL, itu bisa dilihat aja di sini. Ini untuk singkatan-singkatannya. Ada referensi. Kalau untuk referensi di sini bisa lihat ini strip aja ya. Ada revisi, prototype, tampil project. Nah, ini kita lanjut ke prototype tampil projectnya. Nah, lanjut lagi di sini ada prototype tampilan project sistem informasi manajemen jasa laundry berbasis web. Yang satunya ada tampilan atau prototype program, ada landing page gitu ya. Ini bisa dilihat juga ada landing page, ada fitur-fiturnya. Teman-teman bisa diklik juga di sini kayak gitu ya. Ada fitur-fiturnya. Bisa login juga di sini, kita login dulu untuk di halaman login ya. Nah ini juga nih, ini halaman login. Di sini klik aja username teman-teman tuh sama namanya apa, tuh tinggal login. Ada dashboard, itu tuh dashboard tuh halaman utama, bisa lihat di sini ada dashboard, ada pelanggan, ada transaksi di sini tuh ya. Bisa dilihat juga di sini ada setiap penjualan tuh ada berapa kilo gitu, nanti ditotalin untuk harganya misalnya di 1.500.000 kayak gitu. Dan ini untuk trafficnya bisa dilihat ya, ada trafficnya kayak naik turun, itu bisa dilihat penjualan kita di setiap harinya kayak gitu. Lanjut, kita ada halaman data pelanggan. Di sini data-data siapa aja sih yang sudah check out kepada laundry kita kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini cek, dan pembukuannya tuh lebih enak banget dan lebih detail sekali. Ada halaman kelolaan pembayaran. Di sini ada pembayaran transaksi. Jadi si laundry itu tuh teman-teman bisa bisa pembayaran juga melalui apa, misalnya mau GoPay, mau e-wallet, itu tergantung ya, bebas banget ya. Di sini sesuai dengan ringkasan pembayaran di sini. Contohnya ini 50.000, tinggal klik aja, nanti otomatis kalau udah centang hijau itu berarti udah masuk ya. Udah itu lanjut ke halaman transaksi laundry. Nah, ini salah satunya biaya ringkasan dari si laundry tersebut ya. Bisa dilihat juga ada detail-detailnya. Jadi kelihatan ini ada total pembayarannya 7.000. Nah, itu salah satu customer yang sudah check out kayak gitu. Lanjut di sini halaman laporan ya, dimana halaman laporan ini tuh kayak tabel laporan pendapatan kita di setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, kita bisa dilihat dari sini. Dari traffic ini masih bisa kita lihat juga pendapatan kita. Atau teman-teman bisa dilihat juga, dicek misalnya di sini laporannya tuh operasional laundry itu berapa. Yang melihat tuh ada berapa kayak gitu. Misalnya persentasenya 98%. Oh, berarti bagus nih. Terus kunjungannya ada 1.234, bagus. Terus untuk ininya bisa dilihat ya untuk potensi-potensinya kayak gitu. Ini salah satu untuk prototipe-nya ya gitu. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.